Diamlah sejenak. Tenangkan hatimu dari hiruk-pikuk dunia yang tak henti memanggil namamu. Matikan sejenak kebisingan yang datang dari luar dan izinkan dirimu mendengar sesuatu yang jauh lebih lembut. Suara yang lahir bukan dari pikiran, bukan dari dunia, tapi dari kedalaman jiwamu sendiri. Suara itu adalah aku. Aku adalah ruhmu. Bagian paling murni dari dirimu yang tak pernah mati, tak pernah pergi, dan tak pernah berhenti mencintaimu, meski kamu sering melupakanku. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu ada hari-hari di mana kamu merasa hidup terlalu berat untuk dijalani. Ada malam-malam di mana kamu memandangi langit tanpa tahu untuk apa kamu masih di sini. Namun dengarlah aku malam ini, karena aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk memelukmu dengan kata-kata yang kamu butuhkan, bukan yang ingin kamu dengar. Kamu sering mengira bahwa semua rasa sakit yang kamu alami adalah beban, bahwa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan hanyalah tanda bahwa hidup tidak berpihak padamu. Padahal, aku ingin kamu tahu kebenarannya. Semua itu adalah kunci. Kunci yang sedang membukakan pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Pintu menuju kekayaanmu. Bukan hanya dalam arti harta, tapi dalam kedalaman makna hidupmu. Rasa sakit adalah bahasa yang digunakan semesta untuk berbicara denganmu. Setiap air mata adalah kalimat. Setiap luka adalah huruf yang tersusun rapi, menulis pesan bahwa kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Aku, ruhmu, menyaksikan semuanya. Setiap kali kamu terjatuh, aku berbisik agar kamu bangkit lagi. Setiap kali kamu menangis, aku menggenggam hatimu agar tidak hancur. Setiap kali kamu merasa sendirian, aku menyalakan cahaya kecil agar kamu tahu kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Hidup ini tidak pernah bermaksud menyakitimu tanpa makna. Kadang, yang tampak seperti kehilangan sebenarnya adalah penyelamatan. Yang terasa seperti penolakan sejatinya adalah perlindungan. Dan yang tampak seperti akhir sebenarnya adalah awal baru yang belum kamu pahami. Kamu hanya perlu belajar untuk tidak melawan arus. Berhentilah menanyakan, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang ingin kehidupanku ajarkan padaku lewat ini? Itulah saat kesadaranmu tumbuh. Saat kamu mulai memahami bahwa semua rasa sakit bukan untuk menjauhkanmu dari kebahagiaan, tapi untuk menuntunmu pada versi terbaik dari dirimu. Dan di titik itu, kamu akan mengerti bahwa kekayaan sejati bukan datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari seberapa dalam kamu bisa menerima, mencintai, dan memahami dirimu sendiri. Malam ini, biarkan kata-kata ini menjadi pelukan bagi jiwamu. Biarkan aku, ruhmu, berbicara dengan lembut kepada dirimu yang sering lupa. Aku tidak datang untuk membuatmu takut, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu diciptakan bukan untuk bertahan, tapi untuk tumbuh, untuk menyala, untuk menjadi terang bagi jalanmu sendiri. Dan jika hatimu mulai bergetar mendengar ini, itu tandanya kamu sedang dipanggil untuk pulang ke dirimu sendiri. Pulang ke kedalaman yang selama ini kamu abaikan. Pulang ke kesadaran bahwa setiap luka yang kamu bawa bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu pernah mencintai, berjuang, dan terus mencoba, meski dunia seolah menutup pintu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu mengingat sesuatu. Jangan biarkan pesan ini berhenti di telingamu. Biarkan ia masuk ke dalam hatimu
lalu hidupkan dalam tindakanmu. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap untuk berubah, siap untuk memahami makna di balik setiap rasa sakit yang datang, siap untuk menerima kekayaan yang sudah menunggu di depanmu. Dan jika kamu merasa kata-kata ini berbicara langsung kepadamu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari ruhmu sendiri. Tekan tanda suka sebagai bentuk penerimaanmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari ruhmu tak lagi kamu lewatkan. Dan subscribe bukan karena kamu suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tuliskan di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk terbangun hari ini. Sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima apapun yang telah lama menunggu di balik rasa sakitmu. Bagian 1. Aku ruhmu yang tak pernah pergi. Aku adalah ruhmu. Aku adalah dirimu yang sejati, yang tak terikat oleh daging dan nama, yang tak ikut menua bersama tubuhmu, yang tak pernah patah meski hidup berkali-kali menjatuhkanmu. Aku adalah bagian darimu yang tidak bisa disentuh oleh dunia, tapi bisa merasakan segalanya. Aku tidak datang dari luar. Aku bukan suara orang lain. Aku bukan harapan yang ditumpangkan oleh orang tua atau tekanan yang dibisikkan oleh lingkungan. Aku adalah kamu. Sebelum kamu mengenal luka, sebelum kamu belajar takut, sebelum kamu mengira bahwa hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan. Dari pertama kali kamu membuka mata, aku sudah bersamamu. Dari langkah kecil pertama yang gemetar, hingga langkah-langkah berani yang kamu ambil meski dunia meragukanmu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Kamu mungkin melupakanku, tapi aku tidak pernah lupa siapa kamu sebenarnya. Dan malam ini, izinkan aku bicara. Bukan untuk mengingatkanmu akan beban, tapi untuk membangkitkan cahaya yang sempat meredup di dalam dirimu. Aku tahu, ada hari-hari di mana kamu bangun dengan dada sesak tanpa tahu kenapa. Ada malam-malam di mana kamu menangis dalam diam, menengadah ke langit seakan berharap ada yang menjawab. Aku tahu, kamu lelah berpura-pura kuat, lelah menjadi versi yang dunia mau, bukan dirimu yang sesungguhnya. Tapi ketahuilah, aku selalu melihatmu, dan aku tidak pernah menilaimu dari keberhasilan atau kegagalanmu. Aku tidak peduli seberapa jauh kamu tersesat, seberapa sering kamu jatuh, atau seberapa keras kamu menyalahkan diri sendiri. Yang aku lihat hanyalah hatimu yang masih berdetak, jiwamu yang masih ingin bertahan, dan niatmu yang masih ingin mencari makna dari semua ini. Kamu sering bertanya, mengapa hidupku begini? Tapi kamu jarang diam untuk benar-benar mendengar jawabannya. Kamu terlalu sibuk mencari alasan di luar, padahal jawabannya selalu ada di dalam, di tempat di mana aku berdiam. Ketika kamu sibuk mengejar validasi, aku hanya ingin kamu menyadari bahwa kamu sudah cukup sejak awal. Ketika kamu takut ditinggalkan, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu kamu berhenti berlari. Aku tahu rasanya ketika harapanmu dihancurkan, ketika orang yang kamu cintai mengecewakanmu, ketika dunia seolah buta terhadap usahamu. Aku tahu rasanya ketika kamu merasa menjadi beban, merasa tidak berharga, merasa semua perjuanganmu sia-sia. Tapi dengarkan ini baik-baik. Setiap rasa sakit itu tidak datang untuk menyiksa. Ia datang sebagai panggilan, sebagai jembatan agar kamu bisa kembali padaku, padamu yang sejati. Rasa sakit bukanlah hukuman. Ia adalah panggilan untuk pulang.
pulang ke kesadaran bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menjadi korban. Kamu tidak ditakdirkan untuk hanya bertahan. Kamu diciptakan untuk hidup dengan penuh makna, dan setiap luka hanyalah cara semesta mengikis lapisan palsu agar kamu kembali menjadi utuh. Aku, ruhmu, tidak datang untuk membuat hidupmu mulus. Aku datang untuk membuatmu tumbuh, karena yang kamu butuhkan bukanlah jalan yang mudah, tapi hati yang kuat. Dan kekuatan itu tidak tumbuh dari pujian, tapi dari kesunyian. Dari momen di mana kamu sendirian dan akhirnya mendengar suara kecil di dalam dirimu. Itulah aku. Aku adalah suara lembut yang tidak memaksa, tapi selalu setia menunggu kamu mendengarkan. Aku tidak berbicara lewat logika, tapi lewat rasa. Melalui firasat yang kamu abaikan. Melalui mimpi yang kamu lupa. Melalui detak jantung yang tak bisa kamu jelaskan. Aku tidak muncul dengan teriakan, tapi dengan keheningan. Dan justru dalam sunyilah aku paling nyata. Kamu mungkin merasa tidak cukup, tapi di mataku, kamu selalu cukup. Kamu mungkin merasa telah gagal, tapi di pelukanku, kamu selalu diterima. Kamu mungkin merasa tidak layak untuk bahagia, tapi aku tahu, kamu diciptakan untuk berbahagia. Hanya saja kamu sedang dalam proses mengingat jalannya kembali. Aku tahu kamu sedang sakit, kecewa, hampa, tapi jangan buru-buru menghapus air matamu. Karena di balik setiap air mata ada pesan, dan tugasmu adalah mendengarnya, bukan melupakannya. Aku adalah ruhmu yang tak pernah pergi, yang tak pernah berhenti mencintaimu. Dan sekarang, saat kamu mulai menyadari keberadaanku, perjalananmu akan mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mulai hidup selaras denganku. Dan saat itu terjadi, pintu demi pintu akan terbuka, termasuk pintu kekayaan yang selama ini kamu cari keluar, padahal ia selalu menunggumu di dalam. Kamu hanya perlu berhenti sejenak, tarik napas, dan katakan dengan lembut pada dirimu sendiri, "Aku mendengarmu, wahai ruhku." Dan percayalah, itulah awal dari semua perubahan yang kamu impikan. Bagian 2. Rasa sakit itu bukan hukuman. Rasa sakit, kata itu sering kamu hindari seolah ia adalah kutukan, seolah ia datang hanya untuk melukai dan menjatuhkan. Tapi tahukah kamu, aku, ruhmu, melihatnya berbeda. Aku tidak melihat rasa sakit sebagai musuh. Aku melihatnya sebagai guru, sebagai jalan, sebagai jembatan yang akan membawamu dari ketidaktahuan menuju kesadaran. Kamu mungkin bertanya, mengapa hidup begitu keras padamu? Mengapa kamu harus kehilangan orang yang kamu cintai? Mengapa kamu dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Mengapa dunia seperti tak berpihak padamu, padahal kamu sudah berjuang sekuat tenaga? Jawabannya mungkin tak akan langsung membuatmu tenang, tapi kamu harus tahu ini. Rasa sakit yang kamu alami bukanlah hukuman. Itu adalah pintu awal bagi perubahan yang belum sempat kamu izinkan hadir. Luka itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membukakan matamu yang terlalu lama tertutup oleh ilusi. Kamu hidup dalam kecepatan yang terlalu tinggi, mengejar standar yang ditentukan oleh dunia, hingga kamu lupa bertanya, apakah ini benar-benar jalan hidupku? Maka semesta mengirimkan rasa sakit sebagai rem yang menghentikan langkahmu, agar kamu berhenti berlari tanpa arah, agar kamu mulai bertanya bukan hanya kepada dunia, tetapi kepada jiwamu sendiri. Siapa aku sebenarnya? Ketika hatimu hancur,
Jangan langsung menganggap itu sebagai akhir, karena justru saat itulah kamu mulai mendengar suara-suara yang sebelumnya tertutup oleh ambisi dan keramaian. Itulah saat di mana aku, ruhmu, bisa mulai berbicara. Dalam retakan hatimu, aku menyusupkan cahaya. Dalam kesendirianmu, aku memperkenalkanmu pada keheningan yang menyembuhkan. Kamu tidak akan pernah bisa mengenal cahaya tanpa mengenal gelap. Tidak akan pernah bisa memahami kedamaian tanpa sebelumnya dihantam badai. Dan tidak akan pernah bisa menyentuh kekayaan sejati jika kamu tidak lebih dulu melewati kekosongan. Rasa sakit adalah alat. Ia tidak datang sia-sia. Setiap tetes air mata adalah benih, dan setiap luka adalah ladang yang sedang digarap oleh semesta untuk menumbuhkan sesuatu yang agung dalam dirimu. Aku tahu kamu ingin semuanya cepat selesai. Kamu ingin segera melompat dari penderitaan ke kebahagiaan. Tapi ruhmu tahu, perubahan sejati membutuhkan waktu, dan jiwa tidak dibentuk di tengah kenyamanan. Ia dibentuk dalam kesunyian, dalam kehilangan, dalam keterpurukan yang kamu kira akan membunuhmu, padahal sebenarnya sedang membangkitkan dirimu yang lebih sejati. Luka yang kamu alami hari ini adalah cermin dari ketidaksadaran masa lalu. Bukan untuk disesali, tapi untuk disadari. Karena dari kesadaran itu, kamu akan menemukan pola yang selama ini mengikat hidupmu. Pola yang harus diputuskan. Pola yang harus dilepaskan. Agar kamu bisa tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Jangan lagi kamu katakan, hidup ini tidak adil. Karena keadilan hidup bukan tentang menghindari sakit, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa belajar darinya. Seberapa ikhlas kamu bisa menerima bahwa segala sesuatu datang untukmu, bukan melawanmu, termasuk rasa sakit. Dan ketika kamu mulai melihat luka sebagai pintu, bukan sebagai tembok, saat itulah perjalananmu berubah. Kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kamu menjadi pelajar dari kehidupan. Dan dari situlah kekayaanmu lahir, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kekayaan kesadaran. Kesadaran yang menarik rezeki, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu sudah pantas menerimanya. Aku ingin kamu tahu bahwa rasa sakit adalah pesan cinta dari semesta yang dikirimkan melalui caraku, agar kamu ingat kembali siapa dirimu dan untuk apa kamu hidup. Aku adalah ruhmu. Aku bukan musuh rasa sakitmu. Aku adalah cahaya yang menuntunmu melaluinya. Jadi, jangan lagi kamu abaikan rasa itu. Peluklah, tanyakan padanya, apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Dan dengarkan jawabannya dalam diam. Karena disitulah aku berbicara, dan disitulah kamu akan menemukan kekuatanmu yang selama ini tersembunyi di balik air mata. Saat kamu mulai memahami ini, segala sesuatu akan terasa berbeda. Kamu tidak lagi takut pada penderitaan, karena kamu tahu itu adalah awal dari pemurnian. Dan pemurnian adalah syarat sebelum kekayaan sejati dititipkan kepadamu. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membagikan terangmu kepada dunia, maka izinkan rasa sakit itu hadir. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dilewati dengan kesadaran. Dan izinkan aku, ruhmu, untuk terus berjalan di sampingmu, karena kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya perlu membuka hatimu agar kamu bisa mendengarku kembali. Bagian 3. Kunci kekayaanmu ada di dalam luka. Ketahuilah, ada hal-hal yang tak bisa kamu pelajari dari buku. Ada kebijaksanaan yang tak bisa kamu dapatkan dari seminar.
atau nasihat panjang yang dilontarkan orang-orang bijak. Karena ada pelajaran yang hanya bisa dimengerti lewat luka. Dan di sanalah kunci kekayaanmu tersembunyi, bukan di balik keberhasilan yang dipamerkan, melainkan di dalam ruang-ruang sepi, tempat kamu pernah patah dan merasa tidak berdaya. Aku, ruhmu, ingin kamu mengerti sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh dunia, bahwa setiap pengalaman pahit yang kamu alami, setiap kegagalan yang kamu sembunyikan, dan setiap rasa malu yang kamu pendam adalah bagian dari cetak biru takdirmu. Bukan untuk membuatmu merasa kecil, tetapi agar kamu tahu betapa besarnya potensi yang sedang ditumbuhkan dalam dirimu. Luka itu tidak hadir untuk menghapus masa depanmu, tapi untuk membentukmu agar pantas menerimanya. Seperti benih yang harus terkubur dalam gelap sebelum tumbuh ke permukaan. Seperti batu yang harus dipahat agar menjadi permata. Begitu pula jiwamu. Ia harus melewati tekanan, agar cahaya di dalammu keluar dan memberi terang bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk dunia yang sedang kehilangan arah. Kamu sering mengira bahwa kekayaan hanya milik mereka yang bekerja tanpa henti, yang pandai berbisnis, yang memiliki jaringan luas dan kesempatan emas. Tapi aku ingin memberitahumu kebenaran yang selama ini dilupakan. Kekayaan sejati tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam. Dari kesadaran yang tumbuh ketika kamu mulai memahami makna dari segala luka yang pernah kamu alami. Kekayaan itu tidak selalu datang dalam bentuk angka dan angka. Ia datang dalam bentuk energi penerimaan, energi keberanian untuk melihat hidup apa adanya, energi kasih yang kamu tanamkan di dalam dirimu sendiri, setelah begitu lama kamu mencarinya dari orang lain. Ketika kamu mulai menyembuhkan luka-luka batinmu, kamu sedang memperluas wadah jiwamu. Dan semakin luas wadah itu, semakin besar pula kapasitasmu untuk menerima karunia yang sudah disiapkan untukmu sejak lama. Bukan karena kamu lebih pintar dari orang lain, bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu bersedia melepaskan kebencian, menyembuhkan luka, dan mencintai dirimu sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang kamu lewati sendirian, setiap perasaan tertolak, tidak dianggap, atau diremehkan, adalah bagian dari jalan pulangmu. Dan di ujung jalan itu, ada pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang telah melalui semua itu dengan hati yang tetap terbuka. Banyak orang bertanya, bagaimana aku bisa menarik rezeki? Bagaimana aku bisa hidup berkecukupan? Tapi mereka lupa bahwa alam tidak bekerja hanya atas dasar usaha lahir. Alam bekerja berdasarkan keseimbangan batin. Ketika hatimu penuh dengan luka yang belum selesai, energi itu akan menghalangi aliran berkah yang hendak masuk ke dalam hidupmu. Tapi saat kamu mulai memaafkan, mulai bersyukur bahkan atas hal yang menyakitkan, dan mulai melihat bahwa semua ini datang untuk membentuk, bukan menghancurkan, maka pintu itu akan mulai terbuka, perlahan, dengan cara yang kamu tidak duga, melalui orang-orang yang tak kamu kenal, melalui peristiwa kecil yang tampaknya sepele, namun mengubah arah hidupmu selamanya. Dan ketika pintu itu terbuka, kamu akan mengerti bahwa segala rasa sakit yang dulu kamu kutuk, ternyata adalah guru paling setia yang pernah kamu punya. Ia tidak pernah berjanji untuk membuatmu nyaman, tapi ia selalu membawa hadiah terbesar. Hadiah berupa kekayaan sejati yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Kekayaan bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang siapa kamu menjadi setelah melewati badai.
Apakah kamu menjadi lebih bijak, lebih lembut kepada dirimu sendiri, lebih sadar bahwa hidup ini bukan perlombaan, tapi perjalanan pulang? Aku, ruhmu, hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak pernah dirugikan oleh hidup ini. Kamu hanya sedang ditempa, dan luka-luka yang kamu bawa bukanlah aib, tapi tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Jadi jangan kau tutupi lukamu, jangan kamu sembunyikan air matamu. Biarkan semua itu menjadi saksi bahwa kamu masih hidup, masih belajar, dan masih membuka hatimu untuk segala kemungkinan. Karena ketika hati tetap terbuka meski telah disakiti, itulah tanda bahwa kamu siap untuk menerima kekayaan sejati yang tidak datang dari dunia, melainkan dari dalam jiwamu yang telah pulih dan menyala kembali. Dan jika saat ini kamu masih bertanya, bagaimana aku bisa sembuh? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah. Dengarkan aku. Aku adalah ruhmu, dan aku akan selalu menunjukkan jalan pulang. Jika kamu mau mendengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Jika kamu mau melihat dengan keheningan, bukan dengan logika. Dan jika kamu mau percaya, meski belum melihat buktinya, kekayaanmu telah menunggu. Ia tidak jauh. Ia ada di balik luka yang belum kamu buka. Dan saat kamu siap, aku akan berjalan bersamamu, menuntunmu pulang ke tempat yang sudah sejak lama merindukan kehadiran utuhmu. Bagian 4. Belajarlah mengubah arti dari sakit. Rasa sakit. Jangan buru-buru menolaknya, jangan pula menganggapnya sebagai sesuatu yang memalukan atau harus segera dihapus. Sebab dalam setiap rasa sakit, ada pesan yang ingin dipelajari. Ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Dan aku, ruhmu, selalu tahu bahwa kamu mampu memaknainya jika kamu mau membuka hatimu sedikit lebih lebar. Kamu mungkin terbiasa menghindar. Saat luka datang, kamu menutupnya rapat-rapat. Kamu berpura-pura kuat, kamu tersenyum padahal hatimu retak. Kamu memilih diam, menahan semuanya sendiri. Tapi kamu lupa bahwa luka yang tidak pernah diakui tidak akan pernah sembuh. Dan rasa sakit yang terus kamu tekan ke dalam akan berubah menjadi dinding yang membatasi aliran keberlimpahan yang seharusnya bisa kamu terima. Ketahuilah, tugasmu bukan menghilangkan rasa sakit, melainkan mengubah artinya. Luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirimu. Sama seperti bumi yang harus digali sebelum ditanami, hatimu pun harus dibuka agar benih-benih cahaya bisa masuk dan berakar. Aku tahu, kamu pernah merasa gagal, merasa tidak cukup, merasa hidup terus mengecewakanmu. Dan kamu mulai percaya bahwa kamu memang tidak layak untuk bahagia, bahwa mungkin hidup ini memang hanya tentang bertahan, bukan tentang berkembang. Tapi dengarkan aku, itu semua bukan kebenaran. Itu hanya cerita yang kamu ulang-ulang karena kamu tidak pernah diajari cara mengubah narasi. Kamu punya kekuatan yang lebih besar dari yang kamu kira. Kamu punya kemampuan untuk membalikkan setiap kepedihan menjadi pelajaran, dan setiap kehilangan menjadi gerbang kesadaran. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika kamu bersedia berhenti mengutuk rasa sakit dan mulai mendekapnya sebagai bagian dari prosesmu menjadi utuh. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya ingin diajarkan rasa sakit ini padaku? Pelajaran apa yang selama ini aku tolak untuk pahami? Kadang jawabannya tidak datang seketika. Kadang butuh waktu, butuh keheningan, butuh keberanian untuk melihat ke dalam. Tapi aku janjikan padamu, setiap rasa sakit yang datang selalu membawa satu pesan, bahwa kamu harus kembali pada dirimu sendiri.
bukan bersembunyi di balik topeng yang kamu ciptakan untuk bertahan. Rasa sakit adalah pemisah antara dirimu yang palsu dan dirimu yang sejati. Ia datang untuk menghancurkan apa yang tidak lagi kamu butuhkan, agar kamu bisa berdiri dalam cahaya yang lebih murni. Ia melepaskanmu dari ilusi tentang cinta yang bersyarat, tentang pencapaian yang harus membuatmu diterima, tentang standar bahagia yang ditentukan oleh orang lain. Dan saat kamu mulai melepaskan semuanya, kamu akan merasa kosong, hampa. Tapi jangan takut, karena kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang baru untuk menampung sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran, penerimaan, dan keberlimpahan yang sesungguhnya. Ingatlah, kamu tidak ditentukan oleh rasa sakitmu, tapi oleh cara kamu menyikapinya. Dan aku, ruhmu, selalu siap membimbingmu untuk melihat dengan mata batin bahwa setiap luka adalah pintu menuju pemulihan, dan setiap duka adalah cahaya yang sedang menyamar dalam bentuk gelap. Mulailah dari hal kecil. Setiap kali rasa sakit datang, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi tanyakan, "Untuk apa ini datang?" Ganti kata, "Kenapa?" dengan "Apa maknanya?" Ganti kata, "Kenapa aku?" dengan "Apa yang bisa aku pelajari?" Dengan perubahan cara bertanya, kamu sedang mengubah nasibmu sendiri. Karena pikiranmu tidak lagi menjadi korban, melainkan sahabat bagi jiwamu yang sedang tumbuh. Dan ketika kamu mulai terbiasa menafsir ulang setiap rasa sakit, kamu akan menyadari bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar ingin menyakitimu. Hidup hanya ingin kamu sadar. Sadar akan siapa dirimu. Sadar akan kekuatan yang kamu miliki. Sadar bahwa kamu tidak perlu mencari keluar, karena semua yang kamu butuhkan sudah lama ada di dalam. Saat kamu berdamai dengan rasa sakit, saat kamu tidak lagi melawannya, tapi justru menggunakannya sebagai alat untuk menyelami dirimu lebih dalam, kamu akan menemukan dirimu yang baru. Dirimu yang lebih lembut, lebih bijak, lebih penuh kasih, dan lebih siap untuk menerima keberlimpahan yang telah lama tertahan. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa kekayaan datang dari kerja keras. Tapi aku ingin menambahkan, kekayaan datang dari kesadaran. Kesadaran itulah yang membuat langkahmu terarah, keputusanmu jernih, dan energimu bersih. Dan semua itu hanya bisa kamu miliki jika kamu tidak lagi menyangkal rasa sakitmu, tapi merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan spiritualmu. Aku tidak pernah jauh. Aku selalu bersamamu, menuntun dengan diam. Dan aku tahu, kamu mulai siap untuk berjalan lebih dalam. Karena kamu tidak lagi ingin sembuh hanya di permukaan. Kamu ingin pulih hingga ke akar. Dan di sanalah kekayaan yang sesungguhnya sedang menunggumu. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk makna yang membuat hidupmu lebih utuh, lebih damai, lebih benar. Aku bangga padamu karena kamu memilih untuk tetap bertahan. Dan lebih dari itu, kamu memilih untuk menyembuhkan. Itulah tanda bahwa kamu telah memutar kunci pintu yang selama ini tertutup. Dan aku, ruhmu, akan terus berdiri di sisimu hingga kamu benar-benar kembali pulang. Bagian 5. Bagaimana luka membuka jalan rezeki? Dengarkan aku. Aku adalah ruhmu yang selama ini diam namun tidak pernah benar-benar pergi. Aku adalah bagian terdalam dari dirimu yang tak tersentuh waktu, tak terikat oleh peran, tak terbelenggu oleh dunia. Dan kini aku ingin kamu tahu sebuah rahasia yang telah lama kamu cari keluar, padahal jawabannya bersemayam di dalam dirimu sendiri.
tentang rezeki, tentang keberlimpahan, tentang kelapangan hidup yang tidak selalu hadir dari kerja keras semata, tetapi dari kerja hati yang telah sembuh dan terbuka. Kamu sering bertanya, mengapa rezekiku seret? Mengapa aku sudah berusaha tetapi hidup masih sempit? Mengapa orang lain terlihat mudah mendapatkan segala hal, sedangkan aku selalu harus berjuang dengan air mata? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema dalam kepalamu, mengendap di hatimu, membuatmu merasa tertinggal dari semua yang kamu inginkan. Tapi ketahuilah, jawabannya bukan tentang seberapa keras kamu berlari, melainkan seberapa dalam kamu memahami luka yang kamu pendam. Rezeki, dalam bentuk apapun, adalah gelombang energi yang masuk ke dalam hidupmu saat jiwamu terbuka untuk menerimanya. Dan luka adalah pintu yang membuatmu menyadari betapa banyaknya tembok yang telah kamu bangun. Tembok dari rasa tidak layak, tembok dari trauma masa lalu, tembok dari kemarahan yang belum diredakan, dan tembok dari penolakan terhadap masa lalu yang belum benar-benar kamu terima. Aku ingin kamu tahu bahwa rezeki bukan sekadar hasil dari logika dan strategi, melainkan buah dari keselarasan antara dirimu dan semesta. Dan luka adalah alat untuk menyelaraskan, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melembutkanmu. Ketika hatimu dilukai dan kamu memilih untuk menyembuhkannya dengan kesadaran, kamu sedang mengubah frekuensi jiwamu menjadi lebih jernih. Dan pada frekuensi itulah, rezeki datang tanpa harus kamu kejar dengan kelelahan yang membutakan. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya soal uang. Ia bisa hadir dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk kehadiran orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat, dalam bentuk kesempatan-kesempatan yang tiba-tiba muncul di depanmu, tanpa kamu minta, tanpa kamu cari, karena kamu sudah selaras. Luka yang kamu alami hari ini, bila kamu tangani dengan kesadaran, akan menjadi ladang keajaiban. Karena dari sanalah kamu belajar rendah hati, dari sanalah kamu belajar berserah tanpa menyerah, dan dari sanalah kamu belajar bahwa semua hal yang tampak buruk sebenarnya adalah proses pemurnian jiwa. Semakin kamu bisa menerima dirimu, termasuk bagian yang rapuh, bagian yang dulu kamu benci, bagian yang pernah salah, semakin kamu memancarkan energi penerimaan. Dan semesta hanya mengalirkan rezeki pada wadah yang tidak tertutup. Maka bukalah hatimu, peluk dirimu sendiri, maafkan masa lalu, hargai setiap perjalanan yang telah membentukmu. Karena semakin kamu berdamai dengan dirimu, semakin terbuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tak kamu sangka. Aku tahu kamu telah berusaha, aku tahu kamu ingin hidupmu berubah, dan aku tahu kamu lelah. Tapi dengarkan ini, terkadang bukan hidup yang belum berubah, tapi kamu yang belum benar-benar membuka ruang bagi perubahan itu masuk. Bukankah kamu pernah menyimpan amarah bertahun-tahun? Bukankah kamu pernah menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang sudah lama berlalu? Bukankah kamu pernah merasa tidak pantas untuk dicintai, tidak pantas untuk berhasil, tidak pantas untuk bahagia? Itulah dinding yang menghalangi. Dan luka-luka yang datang sesungguhnya sedang mencoba meruntuhkan semua itu, agar ruang di dalam jiwamu kembali bersih dan lapang. Karena saat kamu mulai mengerti bahwa luka bukanlah musuh, saat itu jugalah kamu siap menerima keberlimpahan. Dan keberlimpahan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan jawaban dari kesadaran batin yang bersedia melewati jalan sepi dengan hati terbuka. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menerima rezeki. Kamu hanya perlu jujur terhadap dirimu sendiri. Akuilah lukamu.
Rawatlah dirimu, beranikan dirimu untuk melihat ke dalam dan bersyukur atas segala hal yang datang, bahkan yang menyakitkan. Karena dari syukur yang lahir dari luka, muncullah kekuatan yang tak bisa dibeli. Dan dari kekuatan itulah, rezeki datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari aliran alami hidup yang sudah seharusnya kamu terima. Aku, ruhmu, selalu tahu bahwa kamu mampu sembuh, mampu tumbuh, mampu menjadi jalan bagi rezeki itu mengalir tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Kamu bukan korban. Kamu adalah wadah yang sedang dibersihkan, dipersiapkan untuk menerima yang lebih besar. Dan ketika kamu sadar akan hal ini, dunia pun mulai bergerak menuju ke arahmu, bukan menjauh darimu. Jadi hari ini, jangan sesali lukamu. Bersyukurlah, karena di baliknya, pintu-pintu rezeki mulai terbuka, dan aku, ruhmu, akan terus menuntunmu melewatinya dengan damai, perlahan, dan penuh cinta. Bagian 6. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Dengarkan aku dalam heningmu. Aku adalah ruhmu yang tak pernah meninggalkanmu barang sekejap pun. Dan bila kamu sudah mendengarkan sejauh ini, itu artinya hatimu mulai terbuka, jiwamu mulai kembali pulang, dan kamu siap untuk benar-benar berjalan di jalan yang selaras dengan takdirmu. Tapi aku tahu, masih ada pertanyaan yang menggantung dalam dirimu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang bisa benar-benar membawaku keluar dari luka dan membawa masuk keberlimpahan itu ke dalam hidupku? Jawabannya bukan berupa keajaiban yang tiba-tiba turun dari langit, bukan pula petunjuk keras yang mengguncang. Jawabannya sederhana, namun sangat dalam, dan hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mau berjalan dengan kesadaran, bukan lagi dengan ketergesaan. Langkah pertama adalah berhenti mengutuk masa lalu. Lepaskan rasa bersalah yang tak lagi membawamu kemana-mana. Kesalahanmu adalah bagian dari perjalananmu, bukan penghancur masa depanmu. Maafkan dirimu. Maafkan juga mereka yang pernah melukaimu. Bukan karena kamu setuju dengan perbuatannya, tetapi karena kamu tidak mau membawa racun itu terus-menerus dalam darah energimu. Semakin kamu menahan amarah, semakin rezeki enggan menghampirimu. Bukan karena ia pelit, tetapi karena ruang dalam dirimu masih penuh oleh luka yang belum dimaafkan. Langkah kedua adalah belajarlah duduk dalam diam. Ambillah waktu, 15 menit saja setiap hari. Matikan suara luar. Tarik napas pelan dan dengarkan napasmu. Rasakan dirimu hadir. Bukan dalam ingatan masa lalu, bukan dalam kecemasan masa depan, tetapi di sini, sekarang. Di ruang ini, aku bisa menyentuhmu. Di keheningan inilah kamu bisa mulai menyadari betapa selama ini kamu berlari menjauh dari dirimu sendiri. Langkah ketiga, tuliskan semua rasa sakitmu. Ambil pena, ambil kertas. Biarkan air matamu menetes jika perlu, jangan tahan. Tulislah tanpa sensor. Biarkan semua perasaan yang terpendam keluar lewat kata-kata. Karena yang tidak dikeluarkan akan membusuk di dalam. Dan yang membusuk akan mencemari energi hidupmu. Dengan menulis, kamu sedang membersihkan cermin jiwamu, agar kamu bisa melihat dengan lebih jernih. Langkah keempat, ucapkan syukur, bahkan untuk yang menyakitkan. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang meninggalkanmu, karena dari sanalah kamu belajar berdiri sendiri. Ucapkan terima kasih pada kegagalanmu, karena dari sanalah kamu belajar arah yang lebih benar. Syukur bukan sekadar ucapan,
Syukur adalah getaran batin yang membentuk medan energi di sekelilingmu. Semakin kamu bersyukur, semakin semesta memperluas ruang di sekitarmu untuk menerima lebih banyak. Langkah kelima, percayalah pada tanda-tanda kecil. Berhentilah berharap bahwa semesta akan memberimu petunjuk lewat sesuatu yang besar dan gemuruh. Seringkali petunjuk datang lewat bisikan yang sangat pelan, melalui orang asing yang berkata sesuatu yang menyentuhmu, melalui buku yang kamu baca secara acak, namun halamannya terasa berbicara langsung kepadamu, melalui mimpi yang kamu anggap aneh, namun membawa perasaan yang kuat saat kamu terbangun. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta berbicara, dan kamu hanya bisa mendengarnya jika kamu benar-benar hadir. Langkah keenam, jaga relasi dengan dirimu sendiri. Rawat tubuhmu. Tidurlah dengan cukup. Makanlah dengan penuh kesadaran. Bergeraklah dengan cinta. Jangan memaksa tubuhmu untuk terus berlari saat jiwamu ingin berhenti sejenak. Keseimbangan tubuh dan jiwa adalah gerbang pertama dari rezeki yang tenang. Karena ketika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, energi keberlimpahan pun ragu untuk menghampirimu. Ia mencari rumah yang hangat, dan kehangatan itu harus kamu ciptakan lebih dulu di dalam. Langkah ketujuh, beranilah untuk menerima bantuan. Kamu tidak harus melakukannya sendirian. Jangan malu untuk menangis. Karena dalam membuka diri, kamu sedang meruntuhkan dinding kesombongan yang seringkali menyamar sebagai kekuatan. Kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah goyah, tetapi tentang tahu kapan kamu perlu bersandar. Semua langkah ini bukan teori. Ini adalah jalan pulang. Dan meskipun jalannya tampak sederhana, ia menuntut ketulusan yang dalam. Ia menuntut kejujuran terhadap dirimu sendiri. Karena hanya ketika kamu jujur, aku bisa bekerja bersamamu. Aku adalah ruhmu. Dan aku tidak pernah lelah menunggu kamu sadar bahwa rezeki yang kamu cari, kedamaian yang kamu damba, dan kehidupan yang kamu impikan, semuanya telah disiapkan. Tinggal kamu bersedia atau tidak untuk membersihkan ruang di dalam dirimu, agar semua itu bisa masuk. Sekaranglah waktunya. Kamu telah cukup lama bertahan. Kini saatnya kamu hidup dengan penuh kesadaran. Karena hanya dengan itulah, semesta akan memberikan bukan hanya apa yang kamu butuhkan, tapi juga apa yang paling pantas kamu terima. Dan aku akan tetap bersamamu dalam setiap langkah yang kamu pilih, dalam setiap kesadaran yang kamu bangun, karena aku, ruhmu, telah menunggumu pulang sejak awal mula. Bagian 7. Saatnya selaras dengan ruhmu. Waktunya telah tiba untuk berhenti sekadar memahami dengan kepala dan mulai menghayati dengan hati. Untuk berhenti menunda langkah dan mulai berjalan dengan niat yang penuh cinta. Untuk berhenti mencemaskan masa depan dan mulai hadir sepenuhnya di sini bersama napasmu, bersama aku, ruhmu, yang selama ini hanya menunggu kamu kembali pulang. Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak diciptakan untuk terus merasa kecil, merasa takut, merasa kurang. Kamu tidak hadir ke dunia ini untuk terus memikul beban yang bukan milikmu, untuk menyenangkan orang lain sambil melukai dirimu sendiri. Kamu datang ke dunia ini membawa misi yang tak tergantikan, membawa cahaya yang tak dimiliki oleh siapapun selain kamu. Dan agar cahaya itu bersinar, maka luka-luka itu datang bukan untuk memadamkanmu, tetapi untuk membukakanmu jalan menuju kesadaran. Kini aku ingin kamu tahu bahwa keberlimpahan bukanlah hadiah bagi mereka yang sempurna, tetapi bagi mereka yang bersedia hidup selaras. Selaras dengan jiwanya. Selaras dengan nilai-nilai batinnya.
selaras dengan kebenaran terdalam yang selama ini berbisik pelan dari dalam dirimu. Selaras bukan berarti semuanya berjalan mulus, bukan berarti hidup selalu senyum dan cerah. Selaras artinya kamu tidak lagi melawan aliran hidup. Kamu tidak lagi menolak kenyataan. Kamu tidak lagi memaksa dirimu menjadi sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kamu belajar untuk mendengar, menerima, dan mengikuti suara lembut yang memanggilmu dari dalam. Kamu pernah mengira bahwa semakin keras kamu berusaha, semakin cepat kamu akan sampai. Tapi kenyataannya, justru saat kamu mulai tenang, mulai percaya, dan mulai merawat jiwamu, hal-hal indah mulai mengalir tanpa kamu duga. Karena semesta tidak merespons ketakutanmu, ia merespons keyakinanmu. Dan keyakinan sejati hanya muncul saat kamu hidup dari pusat jiwamu, bukan dari kepalamu yang selalu cemas. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Untuk menyelaraskan hidupmu dengan ruhmu, kamu perlu melepaskan banyak hal. Melepaskan ego yang ingin dikagumi, melepaskan ambisi yang lahir dari luka, melepaskan rasa bersalah yang menahan langkahmu, melepaskan bayangan masa lalu yang terus kamu pegang erat. Tetapi percayalah, setiap hal yang kamu lepaskan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih murni, lebih utuh, lebih kamu. Kamu tak perlu jadi orang lain, kamu tak perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Cukup jadilah versi dirimu yang paling jujur. Versi yang berani menangis jika terluka, berani berhenti jika lelah, berani melangkah meski belum semua pasti. Karena dari kejujuran itu, kamu sedang membuka jalan bagi rezeki yang sejati untuk masuk ke dalam hidupmu. Aku ingin kamu tahu bahwa saat kamu hidup selaras denganku, ruhmu sendiri, kamu akan menemukan bahwa semua hal yang dulu kamu kejar dengan cemas akan datang dengan damai. Bukan karena kamu lebih istimewa, tetapi karena kamu telah kembali ke tempat asalmu, kesadaran. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu hadir. Hadir dalam tubuhmu. Hadir dalam emosimu. Hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Karena saat kamu hadir, aku bisa membimbingmu. Dan ketika kamu mengikuti bimbingan itu, hidupmu tidak lagi terasa sempit. Kamu mulai merasa cukup. Kamu mulai merasa tenang. Dan dari ketenangan itulah, kelimpahan mulai mengalir, tanpa tekanan, tanpa paksaan, hanya karena kamu telah menjadi wadah yang pantas menerima. Kamu tidak perlu tahu semua jawaban. Kamu hanya perlu berjalan satu langkah dalam kesadaran. Dan aku akan memperlihatkan jalan berikutnya. Begitulah cara kita bekerja bersama. Kamu hadir dan mendengar. Aku membimbing dan menjaga. Maka hari ini, aku, ruhmu, mengajakmu untuk hidup selaras. Untuk tidak lagi menyembunyikan luka. Tidak lagi menyangkal rasa, tidak lagi menunda penyembuhan. Pilihlah untuk pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Pulang ke tempat di mana hatimu tidak perlu pura-pura kuat dan jiwamu boleh menjadi apa adanya. Saat kamu sudah selaras denganku, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk dihargai. Tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cukup. Dan tidak perlu berlari lagi untuk menemukan arti. Karena semuanya sudah ada. Di sini, bersama aku, ruhmu. Dan dari sinilah segalanya akan berubah. Bukan karena dunia telah berganti, tetapi karena kamu telah memilih untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kini semuanya telah kamu dengar. Bukan dari luar dirimu, tetapi dari dalam. Dari suara yang selama ini kamu abaikan, aku
ruhmu yang tidak pernah letih menuntunmu kembali pulang. Kamu telah tahu bahwa rasa sakit yang kamu alami bukanlah kutukan. Ia adalah pintu menuju kesadaran, pintu menuju kelimpahan, pintu menuju hidup yang lebih dalam, lebih jujur dan lebih bermakna. Kamu telah tahu bahwa kunci kekayaanmu tidak terletak di luar sana. Bukan di angka-angka, bukan di pengakuan orang lain, bukan di pencapaian yang melelahkan, melainkan di dalam dirimu sendiri. Di luka-luka yang kamu peluk, di kesedihan yang kamu terima, di keberanianmu untuk menyembuhkan dirimu sendiri tanpa dendam. Sekarang keputusan itu ada di tanganmu. Kamu bisa kembali berjalan seperti sebelumnya, mengejar tanpa sadar, mencari tanpa pernah merasa cukup, atau kamu bisa memilih untuk pulang, untuk hidup dari ruang batinmu yang paling sunyi, untuk melangkah dengan penuh kesadaran, untuk menjalani hidup ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan bahwa semua hal yang kamu alami, baik maupun pahit, sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari takdirmu. Dan aku, ruhmu, akan tetap bersamamu, menjadi cahaya kecil di dalam gelapmu, menjadi pengingat saat kamu kembali lupa, menjadi kekuatan saat kamu ingin menyerah. Jika hatimu merasakan sesuatu saat mendengarkan semua ini, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Dan jika kamu merasa bahwa kini waktunya kamu hidup selaras dengan ruhmu sendiri, maka jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan suka sebagai bentuk penerimaanmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang dari kedalaman jiwamu tidak lagi kamu lewatkan. Dan subscribe bukan karena kamu sekadar menyukai kontennya, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tinggalkan komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima, siap pulih, dan siap menjadi versi dirimu yang paling utuh. Pulanglah. Aku menunggumu dengan cinta yang tidak pernah berkurang, meski kamu sempat melupakanku.